Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu Bapa. Untuk kami bisa kembali beribadah bersama-sama Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan, Engkau yang paling tahu. Dan Engkau yang paling mengerti setiap isi hati kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami miliki bisa mengharumkan nama-Mu Bapa. Dan apa yang terbaik dari kami akan kami persembahkan hanya untuk Engkau, Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Kita angkat pujian dari awal. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Biarkan sinar kemuliaan-Mu Tuhan menerangi setiap hati jemaat. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin Engkau, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami ingin Kau Tuhan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Penuhi hati kami Tuhan dengan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Angkat hatimu, katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kami inginkan, ku ingin tetap di sini
baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Sekali lagi kami mengatakan, ku ingin tetap di sini menikmati baitmu Tuhan. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Kami katakan, ku ingin tetap di sini, tetap di sini Tuhan, menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu. Kami inginkan Tuhan, ku ingin tetap di sini menikmati baitmu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajahmu, dan memandang indah wajahmu, dan memandang indah wajahmu. Sebab kami percaya Engkau hadir tengah kami Tuhan. Dan biarlah setiap umat Tuhan akan mencari wajah-Mu selalu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, Yesus Tuhan. Oh, Tuhan mau dekat dengan umatnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hati, yang datang dengan segenap hatinya, dan berseru, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu Tuhan penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah.
menyembahmu. Hanya kemuliaan-Mu Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Amin. Penuhi setiap kami, hadirat kudus-Mu, penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Lagi katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu, Jesus. Penuhi kami Tuhan, kudus-Mu, penuhi baik. Dan ku tersungkur, dan ku tersungkur
in the highest. Let our King be lifted up. Oh, say now. Oh, say now. In the highest, let our King be lifted up. Say now, say now. Oh, say Shalom. Saya percaya kita semua ada di dalam kemurahan Tuhan. Ya, kita ada di dalam penyertaan Dia. Di dalam setiap langkah hidup kita, Tuhan hadir di situ dan Dia bersama-sama kita. Minggu yang lalu kita telah dengarkan firman Tuhan, mengapa orang Kristen menderita, ya, atau mengapa orang percaya kepada Kristus menderita. Nah, kita belajar kemarin bahwa penyebab dari penderitaan, ya. Dan saya tidak akan mengulangkan lagi, tapi saya kembali mengutip ayat yang lalu, Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Jadi ayat ini memberitahukan kepada kita, baik hari mujur maupun hari malam itu dijadikan Allah, ya. Di kemakmuran dan penderitaan
atau kesengsaraan itu juga berasal dari Allah. Ya. Nah, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, nikmatilah kemakmuran kapan saja engkau diberi kesempatan untuk menikmati. Dan apabila datang kesulitan, ketahuilah bahwa kesulitan maupun kemakmuran sama-sama berasal dari Allah, supaya semua orang sadar bahwa Allah tidak ada orang yang tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dalam hidupnya. Di dalam terjemahan ini bahwa kesulitan maupun kemakmuran sama-sama berasal dari Allah. Jadi ada namanya penderitaan itu juga adalah seizin dari Allah, ada juga yang berasal dari Allah, semuanya untuk kebaikan kita, ya. Jadi bukan saja kemakmuran. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, karena Allah begitu memperhatikan, begitu fokus atas hidup kita, Allah punya maksud dan tujuan di dalam kehidupan kita. Ya, minggu yang lalu saya sempat singgung sedikit mengenai ada maksud dan tujuan Allah di dalam penderitaan tersebut. Mengapa kita menderita? Dan kita masih juga percaya, seperti Paulus juga katakan di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi bahwa Allah bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Allah bisa memakai segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah punya rencana, Allah punya agenda atas kehidupan kita, dan Dia begitu fokus atas kehidupan kita. Dia begitu mengasihi kita sehingga Dia membentuk hidup kita. Nah, hari ini saya mau berbicara mengenai yaitu maksud dan tujuan dari penderitaan. Ya, minggu yang lalu yang penderitaan itu disebabkan oleh apa? Ya, dan minggu ini kita bisa belajar maksud dan tujuan dari penderitaan. Ya, sekali lagi, karena Allah begitu memperhatikan dan begitu fokus atas hidup kita. Dia punya rencana, Dia punya maksud, Dia punya agenda, dan Dia punya tujuan yang begitu nyata, yang jelas atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-13 sampai 17. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 17. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Ayat ke-15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita di dalam kehidupan ini, pada saat kehidupan kita berjalan sesuai dengan apa yang Dia inginkan, ya, kita berbuat baik, kita rajin untuk berbuat baik, menolong orang, ataupun hidup di dalam mengasihi Dia. Nah, Bapak Yesus Tuhan, pada saat kita berbuat
baik, ada saja orang yang tetap tidak suka di dalam kehidupan kita. Ada orang saja juga yang sepertinya mengganggu di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak isi Tuhan, firman Tuhan katakan, biarlah engkau siap sedia memberi pertanggungjawab kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawab. Ya. Nah, Bapak isi Tuhan, ada kalanya kita disalah sangka, di fitnah, ya. Nah, pada saat difitnah, pada saat kita disalah sangka orang lain, tentu kita ada merasa menderita, karena menderita itu adalah menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, dan ada sesuatu yang tidak kita sukai, Bapak Ibu Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, pada saat demikian Allah ada mengizinkan kita juga pada saat kita sudah hidup di dalam mengikuti peraturan Dia, ya, hidup mentaati firman Allah. Ada juga orang-orang yang rasanya iseng, ya, mereka mengganggu kehidupan kita, Bapak Tuhan. Bapak Ibu, marilah kita tetap katakan bahwa hidup kita tetap menjaga. Dikatakan firman Tuhan katakan gini, jagalah hatimu, ya, dengan tetapi kuduskan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah segala waktu untuk memberikan pertanggungjawaban. Kita tetap menjaga hati kita, ya, dan kita tetap memberi pertanggungjawaban kepada orang lain yang mensalah nyangka atau memfitnah kita. Nah, Bapak Ibu, itu boleh terjadi. Tujuannya apa? Pertama, kalau saat itu kita menderita itu menjadi suatu kesaksian, ya. Kita bisa menjadi suatu kesaksian pada saat kita disalah sangka, pada saat kita difitnah, ya, karena hidup kita yang saleh, ya. Katakan karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, Bapak Ibu Tuhan. Akhirnya mereka menjadi malu karena fitnahan itu. Bapak Ibu, orang-orang yang itu menjadi yang minta pertanggungjawaban kepada kita, orang-orang yang memfitnah kita, itu akan menjadi malu. Dan di dalam ayat yang ke-17 saya bacakan sekali lagi, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi ada orang yang menderita karena berbuat baik. Dia difitnah, dia disalah sangka pada saat kita hidup saleh, Bapak Ibu Tuhan. Tujuannya apa? Yang pertama, untuk memberikan kesaksian. Ya. Kesaksian seperti apa? Kesaksian yang memuliakan Tuhan. Ya. Kesaksian sehingga orang lain yang seperti tadi menjadi malu, Bapak Ibu Tuhan. Apa yang mereka tuduhkan itu tidak seperti itu. Oleh sebab itu kita nggak perlu membela diri, ya. Kita nggak perlu repot-repot membela diri, Bapak Ibu Tuhan. Karena apa? Karena kesalehan, kebenaran itu akan teruji, akan muncul, Bapak Ibu, akan kelihatan, ya. Walaupun tidak instan, tetapi saatnya akan kelihatan bahwa memang kita hidup saleh, kita hidup benar, ya, dan menjadi orang tahu bahwa memang kita ini adalah miliknya Kristus, dan kita bisa memberi pertanggungjawaban yang benar kepada orang-orang yang menduduh kita, Bapak Tuhan. Ya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi kita jangan malu, Bapak Ibu Tuhan. Walaupun orang mungkin orang yang memfitnah kita sampai kemana-mana, ya, kata-katanya itu sampai
bisa bawa sampai ke kota lain ataupun kemanapun Bapak Yesus Tuhan, sehingga orang mencibir kita, ya, sehingga orang-orang nama kita jadi rusak Bapak Yesus Tuhan. Ada orang-orang yang tidak begitu respect lagi sama kita. Tetapi kita katakan kalau kita hidup salah, kita jangan malu. Karena apa? Biarlah nanti orang-orang yang minta pertanggungjawaban kita, orang itu menjadi malu, ya. Dan kita bisa menjadi suatu kesaksian, dan kita dapat memuliakan nama Tuhan. Dan juga menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan itu juga untuk menyatakan kuasa Allah kepada orang lain, ya. Bapak Ibu Tuhan, bahwa kita menyatakan kuasa Allah, ya, pada saat kita tertindih, merasa kita orang mengatain, ya, memfitnah kita, Bapak Ibu Tuhan, ya, pada saat kita merasa tertekan, dan di situ Tuhan menyatakan kuasanya, memberikan kekuatan kepada kita, ya, seperti di dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku memegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi pada saat kita ada di dalam kesukaran, kesesakan, ya, karena kita ada di mana kita merasa gak kuat, di situ kasih karunia Tuhan memberikan kepada kita sehingga kita jadi kuat dan menyaksikan, oh ya, nama kita jadi buruk di mana-mana, ya, karena fitnah. Tetapi Tuhan memberikan pertanggungjawaban, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, dan orang tersebut suatu saat akan menjadi malu, karena kebenaran itu akan tersingkap, ya, yang benar itu pasti akan tersingkap. Jadi tujuan Tuhan adalah memberikan kesaksian bagaimana sehingga orang lain dapat memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kita masuk dari tujuan penderitaan. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, adalah untuk menghindari kesombongan. Kita menderita untuk menghindari kesombongan. Seperti Paulus sendiri katakan, bahwa Paulus sendiri mengakui di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, katakan Paulus katakan supaya aku jangan meninggikan diri dari apa? Pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Kalau kita baca ayat yang pasal yang ke-12 2 Korintus ini, di ayat sebelumnya, di mana dia mendapatkan pernyataan dari Allah. Dia punya pengalaman yang supranatural, di mana dia dapatkan penglihatan. Pada saat itu juga dia diangkat, Bapak Ibu Tuhan. Dia dikatakan, entah aku di dalam tubuh ataupun di luar, dia diangkat ke langit yang ketiga, Bapak Ibu, ke Firdaus, Bapak Ibu Tuhan. Dan dia dapatkan suatu pengalaman bersama dengan Tuhan. Kalau bicara seperti itu, dia bisa menjadi, kalau jadi orang yang sombong, ya, dikatakan kalau aku mau memegah, Bapak kali katakan di dalam ayat itu, kalau aku mau memegah, Bapak, tetapi tidak. Oleh sebab itu, Bapak Yesus Tuhan, supaya dia tidak memegah, ada seperti duri, ya, ada duri di dalam dirinya, ya, di dalam dagingku, ya, maka aku diberikan suatu duri di dalam dagingku. Duri, kata ini mengacu kepada kesakitan,
kesukaran, penderitaan, penghinaan, atau kelemahan fisik, Bapak Ibu Tuhan. Di dalam bahasa terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya, atau terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan semacam penyakit duri ini. Ya, duri ini adalah semacam penyakit, Bapak Ibu Tuhan. Jadi Tuhan Allah izinkan ada sepertinya ada semacam penyakit di dalam tubuhnya, ada kelemahan secara tubuhnya, ada katakan mungkin berupa matanya yang ada kelemahan dalam matanya, ya Bapak Ibu Tuhan. Dan Bapak Ibu, ini dia sudah berdoa di dalam ayat yang ke-12 ayat yang ke-7 bahwa tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi dia sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi itu tetap ada. Nah, Bapak Ibu Tuhan, sekali lagi bahwa penderitaan itu juga ada kalanya, ada juga seizin dari Allah. Ya. Ada berasal dari Allah. Itu Allah mengizinkan. Nah, Bapak Ibu Tuhan, duri ini Paulus tidak menjelaskannya atau tidak menerangkannya dengan terperinci, ya, sehingga ini juga bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ada suatu pelajaran rohani dalam kehidupan kita. Jadi kadang-kadang ada juga duri di dalam daging kita. Duri ini punya tujuan untuk mengingatkan kita supaya kita jangan sombong, Bapak Ibu Tuhan. Ya, ada sesuatu hal yang Tuhan izinkan. Kenapa, Bapak Ibu Tuhan? Paulus adalah, boleh katakan, dia orang yang mendapatkan suatu pengalaman yang supranatural. Dia punya pengalaman yang bersama Tuhan yang tidak dialami oleh rasul-rasul yang lain. Dia juga orang yang sukses di dalam sebagai seorang pelayan Tuhan, Bapak Ibu Tuhan. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, ada kalanya juga di dalam kehidupan kita, mungkin kita boleh berhasil di dalam kehidupan kita. Kita boleh mengalami banyak sekali hal-hal yang kita bisa nikmati bersama dengan Tuhan. Ya, di dalam pekerjaan kita, karir kita jadi bagus dan semuanya, Bapak Ibu Tuhan. Di dalam usaha kita dan semuanya. Tapi ada mungkin, Bapak itu, ada Allah izinkan duri di dalam daging kita. Itu diingatkan supaya kita jangan menjadi sombong. Masing-masing punya duri yang berbeda-beda. Yang ketiga, Bapak Ibu Tuhan, kita menderita kita menderita karena itu adalah sarana latihan. Jadi untuk mengembangkan, untuk mendatangkan kebaikan dan kedewasaan di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, dalam pengiringan bersama dengan Tuhan. Jadi itu untuk sarana latihan, Bapak Ibu Tuhan. Ya, kadang-kadang kita seorang prajurit dilatih, kadang-kadang kan tidak sesuatu yang menyenangkan. Ya, Bapak Ibu Tuhan, katakan sekali lagi bahwa penderita itu ada tidak menanggung sesuatu tidak menyenangkan. Nah, Bapak Ibu, untuk mengembangkan supaya kita lebih baik lagi, ya, supaya kita semakin bertumbuh di dalam kedewasaan, Bapak Ibu. Dan di dalam Ibrani 12 ayat yang kelima, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Bapak Ibu, sebagai bahwa Allah mengasihi kita, Allah di dalam kasih itu, Allah juga mendidik kita. Ya, bagian dari kasih, Dia mendidik kita supaya kita lebih
seperti tadi, lebih baik, lebih dewasa, ya, supaya kita bisa mencapai target sesuatu yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Didikan itu bisa berupa peringatan, ya. Allah sedang memberikan peringatan kepada kita. Allah memberikan teguran kepada kita. Allah juga bisa memarahin kita, bahkan sampai Allah memukul kita. Bapak Ibu Tuhan, jangan berpikir bahwa Allah mengasihi kita, Dia tidak memarahin kita. Dia bisa memarahin kita, bahkan Dia pukul pada kita pada waktu kita tidak mempedulikan peringatan dan teguran Dia. Tuhan. Nah, Bapak Tuhan, jangan berpikir bahwa kita seringkali mensalahartikan kasih. Ya, kasih itu ada juga ada di dalamnya berupa didikan. Makanya Bapak Yesus Tuhan, Allah karena menyayangi kita, Dia menegur kita. Dia memarahin juga, bahkan memukul kita, Bapak Yesus Tuhan. Dan kita akan lihat tujuan dari latihan ini, ya, tujuan dari didikan ini, ya. Dikatakan bahwa jangan anggap enteng didikan Tuhan. Ada punya tujuannya dari apa yang Tuhan ingin mendidik kita. Sebab Bapak Ibu, karena apa Bapak Ibu Tuhan? Mungkin pada saat kita telah berdosa, ya, pada saat kita telah jauh dari persekutuan dengan Allah, maka dengan hal ini Dia mengingatkan kita, Dia menegur kita, bahkan Dia mungkin kita sampai tidak lagi lakukan, Dia pukul kita, Bapak Tuhan. Ya, Bapak Ibu, supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita boleh bersekutu kembali dengan Allah. Ya. Bapak Ibu Tuhan, di dalam Mazmur 32 ayat yang ketiga, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Bapak Ibu Tuhan, di mana penulis Mazmur ini dia merasa ditekan, ya. Dikatakan bahwa siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Jadi Tuhan sedang sepertinya menekan dia, ya, sampai ke tulang-tulangnya, sampai ke sumsumnya, ya Bapak Tuhan. Pada waktu itu kemudian dia mau mulai sadar, ini adalah peringatan dari Tuhan. Ini adalah koreksi daripada Tuhan. Bapak Tuhan, Tuhan sedang mengoreksi atas hidup kita. Dia ingin memperbaiki karena ada sesuatu hal yang salah. Makanya dikatakan, aku tidak menyembunyikan, ya, pelanggaranku. Dan dia mengaku kepada Tuhan. Dia minta ampun kepada Tuhan, Bapak Tuhan. Pada saat kita juga mau mengaku dan minta ampun kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan di dalam Mazmur 119 ayat ke-67, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Jadi Bapak Tuhan, kita pada saat belum tertindas, sebelum kita merasa tertekan, ya, kita menyimpang. Tetapi pada saat Tuhan menegur kita, kita boleh kembali berpegang pada janji-Mu. Artinya kita kembali bersekutu dengan Tuhan. Jadi ada tujuannya, supaya kita kembali kepada Tuhan. Bapak Tuhan, apakah engkau pada sekarang ini ada di dalam persekutuan dengan Tuhan? Atau
engkau sudah tidak lagi, sehingga engkau sedang ditegur oleh Tuhan. Jangan anggap enteng, jangan engkau remehkan. Ya, itu adalah tanda bahwa Allah mengasihi kita. Kemudian yang itu juga, didikan itu sebagai alat untuk membentuk kita. Ya, Tuhan sedang alat pada waktu Dia menegur kita, Dia mendisiplin kita, Dia juga untuk membentuk hidup kita. Dia sedang membentuk, artinya ada sesuatu hal yang mungkin perlu dibersihkan, ya, yang tidak berguna, ya, berupa kelemahan, ada berupa kebodohan, ya, kebodohan kita, dosa dari kebodohan kita sendiri atau dari perbuatan ini, sikap dan penilaian kita yang tidak dewasa, ya Bapak Tuhan, dari sikap kita, ya, dari kita cepat menilai orang, mengambil kesimpulan untuk menilai orang yang belum dewasa, dan Tuhan sedang ingin membersihkan hidup kita. Di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Coba kita lihat di sini bahwa ranting yang berbuah itu dibersihkannya. Jadi sudah berbuah, dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Kalau yang tidak berbuah itu dipotong. Ya, Bapak Ibu Tuhan, mungkin ada area-area di dalam kehidupan kita yang sedang dibersihkan oleh Tuhan. Mungkin itu tidak nyaman memang Bapak Ibu Tuhan. Ya, ada kelemahan-kelemahan yang Tuhan ingin membuat kita lebih dewasa, ya. Ada saatnya di dalam kita mudah, sikap kita yang mudah tersinggung ataupun kita mudah marah, dan Allah sedang membersihkan ada area-area di dalam kehidupan kita. Tidak menyenangkan Bapak Ibu. Inilah tujuan dari Allah mendidik kita. Ya. Memang ini adalah seperti menderita, tapi itu terdatangkan kebaikan bagi kita semua. Baik Tuhan, sekali lagi bahwa pada saat kita mengalami sesuatu kesesakan, mengalami suatu kesusahan ataupun penderitaan, menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak selalu akibat dari perbuatan kita yang salah atau akibat dari perbuatan kita yang bodoh. Tetapi ada saatnya kita sudah berbuat benar, berbuat yang baik, ya, hidup salah yang Bapak Tuhan. Kita tetap menderita. Semua yang kita alami itu punya tujuan dan maksud dari Allah di dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu wajib Tuhan, di dalam seperti di dalam Roma pasal 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu wajib Tuhan, janganlah engkau mengeluh, tetaplah semangat. Ya, jangan, lebih baik menderita karena kebenaran, ya, daripada kita menderita karena dosa atau karena kesalahan kita. Demikianlah firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami berterima kasih Tuhan bahwa Engkau turut bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami alami, Tuhan, tidak ada satupun yang di luar sepengetahuan-Mu. Dan semuanya Tuhan, Engkau punya rencana. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tetap mengasah hidup kami. Engkau tetap Tuhan ingin
berbuat sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kami. Sehingga ada saatnya mungkin ada sesuatu yang menyakitkan yang boleh terjadi. Kami tahu itu ada suatu pembentukan yang daripada-Mu. Tuhan, kami percaya Engkaulah pejunan atas hidup kami. Dan kami adalah tanah liat. Biarlah Engkau yang membentuk hidup kami, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan Engkau akan mengingatkan kepada kami pada saat kami telah melanggar, pada saat kami telah berdosa, Engkau tetap Tuhan menegur kami. Terima kasih Tuhan atas semua teguran-Mu juga Tuhan. Terima kasih atas semua didikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh turut sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah kami terus boleh berjalan di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pimpinan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita mau menerima berkat daripada Allah. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.